Salam Bapak Ibu yang terkasih, ada sukacita hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, selalu sukacita apapun keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini. Tetaplah bersukacita ya. Baik Bapak Ibu, yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengikis sikap narsis. Mengikis sikap narsis ya. Bagaimana kita mengikis sikap narsis itu? Kita boleh membuka nanti di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. Saya tidak perlu membacakan panjang lebar, nanti Bapak Ibu boleh membacanya sendiri ya. Dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Itu sebagai ayat referensinya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara bagaimana mengikis sikap narsis ya. Kita tahu bahwa di dalam dunia modern sekarang itu mereka mengutamakan kepentingan sendiri ya, mulai merasa egois ya. Tetapi Kristus mengajarkan kerendahan hati ya. Kristus mengajarkan kerendahan hati. Itulah sebabnya Rasul Paulus ya menasihati jemaat di Filipi agar mengikis sikap egois dengan meneladani Kristus ya. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan sikap narsis ya? Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sikap narsis adalah fokus berlebihan pada diri sendiri, mencari pujian, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Sikap ini akan merusak relasi, baik itu dengan pasangan kita maupun juga dengan sesama rekan pelayanan kita ya. Tetapi Kristus mengajarkan kita bagaimana mengikis sikap narsis melalui kasih, kerendahan hati, dan teladan Kristus. Nah, bagaimana kita mengikis sikap narsis itu? Yang pertama adalah, poin yang pertama adalah menggunakan pemberian Kristus ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 2 ya. Di situ dikatakan, jadi jika ada nasihat di dalam Kristus, penghiburan dari kasih, persekutuan dengan roh, kasih mesra dan belas kasihan, lengkapi sukacitaku sehingga kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberi kita penghiburan, memberi kita kasih, persekutuan roh, dan belas kasihan. Kita dipanggil untuk menggunakan pemberian itu untuk membangun relasi, bukan untuk memuaskan ego kita. Nah, itulah yang terjadi pada jemaat Filipi pada waktu itu ya. Mereka memiliki rasa ego, mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain, sehingga Rasul Paulus menasihati mereka. Nah, itu adalah konteks pada zaman jemaat di Filipi pada waktu itu. Kalau saya boleh membawa ke Indonesia konteks itu, khususnya di Balikpapan, Gereja GBI Balikpapan Baru, terhadap jemaat yang ada di sini, bagaimana kita mengikis rasa egois itu juga. Dan konteks ini, rasa egois ini juga masih ada sampai sekarang, saudaraku. Masih terjadi sampai sekarang. Bagaimana orang itu ya mengutamakan dirinya sendiri ya. Bagaimana orang itu tidak ada lagi sehati dan sepikir dengan orang lain. Sementara Tuhan memberi kita itu penghiburan, memberi kita persekutuan roh, belas kasih. Karena memang kita dipanggilkan untuk menggunakan pemberian itu untuk membangun relasi, bukan untuk memuaskan ego kita. Nah, di Efesus 4 ayat 2 sampai 3 juga dikatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, saling menanggung dalam kasih, sambil berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kita dituntut untuk bagaimana kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tapi kalau kita saling egois, tidak ada sehati, tidak sepikir, maka kita sulit untuk memiliki, untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera itu ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 juga dikatakan poinnya bahwa marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa kasih itu dari Allah, maka kita seharusnya
tidak ada rasa egois. Harusnya kita sepikir, sehati dengan pasangan kita, ya. Nah, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan kita, bagaimana kita menempatkan orang lain dengan sukacita dari Tuhan, ya. Memberikan diri dengan kasih dan sukacita, menumbuhkan kesatuan dan keharmonisan. Tetapi kalau kita tidak sehati, saudara, tidak sepikir, maka tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan itu, baik itu dalam keluarga. Apakah ketika Bapak Ibu hidup dalam keluarga itu selalu bertentangan, selalu bertengkar, tidak sehati, tidak sepikiran? Suatu contoh misalnya merencanakan sekolah anaknya, ada yang mengatakan, suami mengatakan, wah sekolah di sini saja di Balikpapan, ya kuliah di sini saja. Sementara istri mengatakan, oh harus kuliah di Jawa. Ya, sehingga tidak ada sehati, tidak sepikiran, sehingga oleh karena gara-gara memilih sekolah saja kita saling bertengkaran satu dengan yang lain, ya. Sehingga tidak ada keharmonisan di sana. Saudara, itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di dalam terhadap jemaat Filipi pada waktu itu. Karena memang jemaat Filipi waktu itu tidak ada lagi kesatuan hati antara satu dengan yang lain, ya. Sehingga Rasul Paulus menasihati. Hari ini juga Rasul Paulus juga mengingatkan kita juga melalui bacaan yang baru saja kita baca tadi. Poin yang kedua adalah mencari kepentingan Kristus, bukan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan, janganlah melakukan sesuatu pun karena persaingan atau kesombongan, tetapi dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saudara terkasih, sikap narsis itu muncul kapan sih? Itu sikap narsis itu, Bapak Ibu, muncul ketika kita selalu mencari keuntungan diri sendiri. Sudah mulai rasa egois, merasa saya yang lebih penting daripada orang lain, ya. Padahal Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk mengutamakan orang lain dan kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Di Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan dalam pemberian hormat seorang lebih utama daripada orang lain. Di sini ditekankan, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudara. Nah, kalau kita saling bersaing, kalau kita hanya mengutamakan diri sendiri daripada orang lain, bagaimana kita saling mengasihi? Dan tidak ada persaudaraan di sana kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ada amin. Ya, di Galatia 5:13 juga dikatakan, hendaklah kamu saling melayani oleh kasih sebagai hamba Kristus. Di sini kita dituntut untuk saling melayani. Itu seperti lagu, melayani lebih sungguh, karena memang Yesus sendiri telah meneladani terlebih dahulu, ya. Kita ini hanya mengikuti saja. Saudara terkasih, ya, apakah tindakan saya selama ini membangun orang lain atau hanya memuaskan ego saya? Itu pertanyaannya, Bapak. Ini sebagai renungan kita, ya. Karena di sini mengutamakan kasih dan kepentingan orang lain menjadi fokus utama, bukan mengutamakan diri sendiri. Ketika kita sudah mulai mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain, maka kita sudah terjebak oleh hidup narsis. Yes or yes? Itu, saudara tuh. Jadi kita harus mengutamakan kasih dan kepentingan orang lain menjadi fokus utama kita, bukan lagi kepentingan diri kita sendiri. Makanya pada waktu kesempatan yang lalu, pada khotbah minggu lalu dikatakan bahwa pekerjaan itu bukan lagi pekerjaan melayani Tuhan, itu bukan pekerjaan sampingan, tetapi itu adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Ada amin. Pekerjaan utama untuk memuliakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus belajar bagaimana kita untuk mementingkan kepentingan orang lain dan mementingkan kepentingan Kristus itu sendiri, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi teladan. Amin. Baik Bapak Ibu, ya, poin yang ketiga adalah untuk mengikis sikap narsis dalam hidup kita yang meneladani Kristus, ya. Di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, Yesus itu adalah teladan sempurna yang mengikis narsisme, ya. Dia adalah teladan yang sempurna untuk mengikis narsisme. Ia
merendahkan diri, ia rela melayani bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada satupun manusia yang memiliki teladan yang sempurna seperti Kristus, ya. Karena manusia di dunia ini kebanyakan mereka itu melayani punya motivasi, ya. Mereka ya melakukan sesuatu itu punya tujuan tertentu, ya, punya hal-hal tertentu. Nah, inilah yang mau kita hindari. Bagaimana kita mengikis narsisme itu dengan merendahkan diri, rela melayani bahkan sampai finish, ya. Nah, di Filipi, di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita jangan pernah mengatakan, oh saya ada di dalam Dia, sementara kita hidupnya masih narsis, masih mengutamakan kepentingan sendiri, tidak mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan Kristus. Lalu kita mengatakan, oh saya sudah ada dalam Dia, oh saya orang Kristen, sudah hidup dalam Dia, sudah dibaptis, sudah bertobat, tetapi kau tidak hidup sama seperti Kristus. Kalau engkau mau hidup dalam Dia, wajib hidupnya adalah sama seperti Kristus. Di Markus 10 ayat 45 juga dikatakan, Markus 10 ayat 45 dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana dengan saudara? Kalau dia saja datang untuk melayani bukan untuk dilayani, tetapi situasi dan kondisi pada zaman modern ini, orang lebih suka dilayani daripada melayani. Itu adalah bagian daripada narsis, saudaraku. Karena keegoisannya, karena kesombongannya, karena keakuan, oh saya merasa, oh saya lebih hebat, titel saya lebih tinggi, pangkat saya lebih tinggi, saya adalah pejabat di suatu perusahaan, oh saya harus dilayani, dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan, siapa sih kita kalau dibanding dengan Yesus? Nggak ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu, saudara, melayani Kristus berarti siap melayani, mengutamakan orang lain, dan menaruh kasih sebelum ego. Itu, saudara, tidak kasih kesimpulannya bahwa sikap narsis adalah musuh kesatuan, musuh kasih, dan musuh pelayanan. Jadi sikap narsis itu adalah musuh dari kesatuan, kasih, dan pelayanan. Lalu, kalau begitu bagaimana kita mengikis narsis itu, ya, agar kita tidak terjebak? Karena itu kita tahu bahwa sekarang itu adalah musuh. Nah, kalau gitu bagaimana kita mengikis narsis? Yang kita lakukan 3 hal, saudara, 3 langkah. Yang pertama adalah untuk mengikis narsis itu, yang pertama adalah menggunakan pemberian Kristus untuk membangun relasi kita, baik itu dalam keluarga kita, di dalam pelayan kita, komunitas kita, maupun di dalam relasi pekerjaan kita. Yang kedua, langkah yang kedua adalah mencari kepentingan Kristus dan orang lain, bukan diri sendiri, ya. Kita harus utamakan kepentingan orang lain dan Kristus daripada diri sendiri. Yang ketiga adalah meneladani Kristus dalam kerendahan hati dan dalam pelayanan, karena Kristus adalah teladan yang sempurna untuk kita teladani. Jadi saudara, hidup sesuai prinsip Filipi 2 ayat 1-11 akan membuat relasi sehat, penuh kasih, dan mencerminkan Kristus bagi dunia. Tuhan memberkati. Shalom.